Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pembelajaran daring ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita sejenak melakukan metode Quran Immunity. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kafara fala yahzunka kufra illaina marji'uhum fananabbi'uhum bima 'amilu innallaha 'alimun bidatis sudur. Shadaqallahul Azim. Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang pada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah berkesudahan segala urusan. Anak sekalian, sekarang materi poros maritim sesi kedua mengenai tentang pengelolaan laut Indonesia, kemudian jalur perdagangan maritim di Kepulauan Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, kalau kita lihat bagaimana Indonesia mempertahankan lalu lintas perdagangan mulai dari zaman Sriwijaya, zaman Majapahit, hingga sekarang Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah telah melakukan upaya yang sangat maksimal untuk mendorong perdagangan laut Indonesia menjadi poros maritim dunia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Ada lebih dari 13.000 pulau besar dan kecil di negeri ini. Otomatis, Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Tahukah kamu, 70% wilayah Indonesia adalah laut. Garis pantai yang dimiliki Indonesia pun paling panjang di dunia. Lebih dari 2 kali lipatnya Khatulistiwa Bumi. Laut Indonesia merupakan jalur raya dan habitat penting bagi mamalia laut dunia. Dari 87 jenis mamalia laut di dunia, sebanyak 32 diantaranya dari kelompok paus, lumba-lumba, dan dugong dapat dijumpai di Indonesia, termasuk paus biru yang telanjang punah. Laut Indonesia memiliki habitat terumbu karang dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 70.000 km persegi atau sekitar 14% dari luas karang dunia. Laut kita pun bisa menjadi solusi bagi masa depan bangsa kita. Rakyat Indonesia memperoleh banyak sekali manfaat dari kekayaan laut kita. Nelayan kita mendapat nafkah dari menangkap ikan. Tiap tahunnya, produksi ikan tangkap di Indonesia meningkat. Anak-anakku sekalian, kalau kita lihat
bagaimana pulau-pulau di Indonesia menjadi satu kesatuan, menjadi penghubung antara satu pulau dengan pulau yang lain, maka butuh sarana untuk mempercepat perdagangan, mempercepat kegiatan ekonomi yang ada di dalam masyarakat, maka membutuhkan satu solusi. Pemerintah kita telah membuat sebuah terobosan mengenai pembangunan tol laut. Seperti apakah tol laut itu? Mari kita lihat video tentang pengembangan tol laut di Indonesia sebagai acuan pemerintah untuk mengembangkan poros maritim dunia. Tol Laut Indonesia. Apakah itu tol laut? Tol laut bukanlah jalan tol di atas laut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut. Presiden Jokowi melihat laut sebagai peluang, bukan sebagai hambatan. Tol laut adalah jalur pengangkutan penumpang dan distribusi logistik dengan menggunakan kapal laut yang menjangkau seluruh Indonesia. 6 jalur pelayaran tol laut, negara siap hadir di seluruh Nusantara. Rute 1, Tanjung Perak, Wanci, Namgia, Fakfak, Kaimana, dan Timika. Rute 2, Tanjung Perak, Kalabayi, Moa, Saum Laki, Dobo, dan Merauke. Rute 3, Tanjung Perak, Laratungka, Leoleba, Rote, Sabu, dan Waingapu. Rute 4, Tanjung Priuk, Makassar, Manokwari, Wasior, Nabire, Serui, dan Biak. Rute 5, Makassar, Tahuna, Lirung, Morotai, Tobelo, Ternate, dan Babang. Rute 6, Tanjung Priuk, Terempa, dan Natuna. Tol laut memuat bahan-bahan pokok, barang, ternak, serta penumpang. Jika kapal tol laut melintas secara rutin dan terjadwal di rute yang sama, maka bisa dipastikan disparitas harga akan berkurang. Baik anak-anakku sekalian, tibalah kita untuk break kuis sejenak. Kuis tentang poros maritim yang kedua ini tersaji pada link di bawah ini. Ya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Anak-anakku bisa menjawab dan mengirimkan jawabannya di dalam link di bawah ini. Anak-anakku sekalian, alur laut kepulauan Indonesia dibagi menjadi 3. Ada Alki 1, Alki 2, dan Alki 3. Perdagangan dunia melalui Alki pertama mengantarkan jalur paling padat di antara laut-laut Indonesia yang lain. Laut itu adalah Selat Malaka, Laut Natuna Utara, menjadi sebuah jalur perdagangan tersibuk di kawasan Asia Tenggara. Alur laut kepulauan Indonesia yang kedua berasal dari benua Australia menuju ke Asia ataupun ke Afrika melalui celah Selat Timur, kemudian melalui Selat Lombok, masuk ke Laut Jawa, kemudian masuk ke Laut Sulawesi, kemudian ke utara atau ke barat melalui jalur laut nasional. Alhamdulillah, anak-anakku, kita sudah berada di penghujung pembelajaran ini. Semoga pembelajaran ini bisa memberikan manfaat yang baik bagi kita, ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari anak-anakku, kita akhiri pembelajaran dengan membaca doa akhir belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni
astaghfiruka ma alam tanihi fardubu ilayya indah hajati ilaihi wala tumsinihi ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.